Masih udah gede masih dapat tuh. Aduh, justru kalau misalnya kita udah gede tuh amplopnya harus makin banyak, bener gak sih Sobat Visip? Setuju. Coba nih di sini Sobat Visip siapa nih yang THR udah gede masih dapat THR nih yang lebih UMR Banget, banyak banget kan ya itu pedagang takjil di depan kampus. Itu tuh bener-bener pengen jajan terus, tapi ngelihat keuangan. Kadang kalau di kantin ya nyarinya bukan yang enak, yang murah, Dapat banyak. banyak. Banget mudik tuh perjalanan 10 jam. Kalau kalian 10 menit, aku 10 jam. Ada baskom dan isinya tuh ada permen dan lain-lain, dan ada sumbangan dari setiap keluarga. Dimasukin ke situ uangnya dan disawer. Jadi saweran itu yang paling aku tunggu-tunggu karena dapat uang banyak. Halo Sobat Visip, balik lagi di Visip Talk edisi Ramadan dan Lebaran. Oke, kira-kira gimana nih Amoy, Rapi selama bulan puasa? Pasti kelas kan ya? Kelas. Dari kelas Karapi dulu deh, gimana tuh kelasnya selama bulan Ramadan ini? Oke, kalau untuk dari aku sendiri sih ya Mo ya. Kelasnya sejauh ini aman-aman aja lah. Tadi juga sebelum ke podcast ini aku ada kelas riset komunikasi. Kalau Amoy gimana? Kalau dari aku sendiri ya, selama bulan Ramadan ini sebenarnya kelas tuh lumayan menguras energi ya, apalagi itu kelasnya offline, dan adapun yang online tuh jamnya nggak beraturan dan itu bikin menghambat pekerjaan di bulan Ramadan ini gitu. Ibadahnya jadi ini ya, Iya. tapi bukan alasan kayaknya ya Mo ya. Iya dong. Tergantung iman dan takwa. Bener banget. Itu kayaknya tadi MK ini ya, MK semester tua ya Kak ya. Saya rasa-rasa ini. semester tua, riset komunikasi. Kalau dari Kak Ayah sendiri gimana nih selama bulan puasa Ramadan ini? Kalau aku so far so good sih, tapi emang bener karena adaptasi bulan puasa ya kali Moy. Jadi kelasnya banyak yang dialihin online, mungkin karena dosen dan teman-teman juga mau beribadah, berfokus ibadah bersama keluarga, buka puasa bersama, sahur bersama gitu. Setuju sih emang. Setuju banget ya Kak ya. Tapi emang di Ramadan ini kan momen kita nih untuk namanya kita ngejar untuk pahala kita lah gitu lah. Betul. Memperbaiki iman dan takwa ya Pi ya. Betul, memperbaiki iman dan takwa nih. Ngomong-ngomong iman dan takwa, udah bolong berapa kali nih kira-kira nih? Kalau aku sendiri sih belum bolong ya, kan rajin banget anaknya. Barakallah ini. Rapi? Alhamdulillah belum ada yang bolong juga. Kalau Sobat Visip di rumah dan dimanapun Sobat Visip berada, kira-kira pada bolong berapa ya? Biasanya cewek-cewek. Iya, biasanya cewek-cewek nih jangan-jangan udah bolong sampai seminggu. Aduh. Apa ada yang bolong sebulan? Aduh, itu mah Karapi. Ngomongin bulan puasa, sahur. Itu di rumah aku biasanya ada anak-anak sama remaja yang bawa Kentongan. Iya itu. Dia aku bayang banget, dan itu ngebangunin banget sih kayak. Iya benar. Wow. Terus kerasa banget tahu sepinya kalau misalnya di rumah kan rame ya, banyak anak kecil. Nah di kosan tuh struggle banget sih buat anak kosan kalau misalnya sahur sendiri, buka sendiri. Gimana kalau misalnya Karapi sama Kak Ayah di kos, gimana nih struggle-nya apa sih gitu? Gimana Pi? Kalau buat aku sendiri ya, jujur struggle-nya lebih ke arah sahur ya, kayak bangun sendiri, masak sendiri itu beneran kayak aduh males banget gitu. Jadi biasanya itu kan kalau di rumah bangun dari jam 4 aja tuh masih keburu gitu makan. Sedangkan ini bangun harus dari 2:30 nyiapin nasi lah segala macam gitu. Aduh beneran struggle deh. Jadi mandiri. I personally karena aku warlock kali ya, orang Sarang asli tinggal di rumah, tapi sama aja. Kayak apa karena udah mulai tumbuh dewasa ya? Mungkin ini maksud it kita. Dewasa, nyiapin sahur sendiri. Cuma ya itu sih. Tapi emang nggak serame dulu kali ya, yang sahur-sahuran juga. Terus ya biasa-biasa aja sih sebenarnya.
Cuma emang momen nyari takjil sih yang dinanti-nanti kalau pulang dari kampus. Iya, bener banget. Banyak banget kan ya itu pedagang takjil di depan kampus. Itu tuh bener-bener pengen jajan terus, tapi ngelihat keuangan. Ngomong-ngomong keuangan nih ya, itu jadi salah satu struggle anak kosan sih sebenarnya yang aku rasain juga gitu. Setuju sama Moy. Setuju banget. Iya. Tapi kalau takjil tuh, kalau buat kawan-kawan FISIP yang ada di Pakopatan ya, itu ada rekomendasi bakso bakar di samping gerbang samping itu boleh banget dicoba. 5.000 dapat 3 itu gacor parah. Kalau Amoy biasanya belinya apa nih Moy? Aduh, aku tuh biasanya beli ini sih, beli cireng plus bumbu chili oil, tahu gak yang di depan kampus Pakopatan itu? Baru buka langsung makan pedes tuh ya? Iya. Terus lambung. menunya tuh biasanya paling ayam penyet lagi, chicken lagi, itu terus biasanya kalau di kosan tuh. Kayaknya itu menu andalan semua anak kampus kali ya, karena harganya yang affordable, terus porsinya banyak sih. Setuju. Karena memang kan namanya kita anak kos, anak kampus. Iya. Pasti nyarinya yang murah tapi dapat banyak. Budget mahasiswa. Setuju banget. Jadi kadang kalau di kantin ya, nyarinya bukan yang enak, yang murah, Dapat banyak. Ya pasti sobat FISIP di rumah dan dimanapun sobat FISIP berada juga pasti nyarinya yang gitu kali ya, namanya menghemat budget ya. Tapi ada satu, ini BTW Amoy dari mana? Pandeglang ya? Iya, dari Pandeglang. Tapi dari Jakarta. Kalau aku kan orang Serang asli. Nah, di sini tuh ada namanya, ini adanya cuma ini doang, bulan puasa. Ketan bintul. Nah, kalau di Pandeglang adanya apa? Ciri khas yang jadi wah ternyata hari ini bulan puasa gitu. Apa ya, di Pandeglang tuh sebenarnya banyak ya makanan yang kayak baru ngeliat nih makanan ini gitu. Kalau dari aku sendiri sih yang paling khas tuh kayak makanan jajanan pasar tuh yang kayak cucur, tahu gak sih yang hijau terus Ijo ada pakai kelapa. Nah, itu. Di sini disebutnya cuer. Nah, kalau di Jakarta sebenarnya hampir sama sih ya kayak di Pandeglang. Dalam artian kan memang Jakarta namanya ibu kota. Sekarang udah bukan ibu kota ya. Tapi memang kan banyak pendatang yang datang, jadi makanannya pun bervariasi gitu. Dan itu sih yang kadang setiap nyari takjil tuh kalau di Jakarta kayak aduh bingung nih karena saking banyaknya tuh takjil, jadi kayak bingung juga sih. Jadi banyak banget. Ngomongin puasa, lebaran, Amoy sama Rapi kan anak kosan nih. Mudik. Mudik dong pastinya. Kalau kayak sendiri kan orang sini nih ya. Mudiknya kemana tuh biasanya? Belum punya tempat mudik sih kebetulan. Jadi karena orang tua rumahnya nggak jauh-jauh banget ya, paling mudik juga 10 menit nyampe. Banget. Enak ya, deket ya. Iya. Agak ini sih sebenarnya kayak aku pengen mudik juga. Orang-orang tuh kayak mudik tuh hektik gitu ya, pakai packing lah. Mau juga gitu, kayak kapan yang mudik? Setuju banget, sama aku juga sih, karena semua keluarga tuh adanya di Pandeglang gitu. Jadi nggak jauh-jauh, paling 5 langkah juga nyampe. Enak-enak banget nih. Iya. Nah, Rapi sendiri gimana? Kayaknya nggak relate sama kita ya. Nggak relate. Gitu. Kalau aku kan orang tua dari Jawa Timur ya, jadi waduh, jauh banget ya. Jauh banget, mudik tuh perjalanan 10 jam. Kalau kalian 10 menit, aku 10 jam. Itu capek sih, kayak mudik saat puasa gitu kan. Kalau jalannya nggak malam itu pasti bakalan macet parah dan kita puasa gitu. Jadi mau ngomong ngambil jalur malam, biasanya kita berangkat tuh dari Jakarta jam 11 malam. Jadi nanti nyampe jam 11 siang ataupun jam 9 gitu. Seharian ya? Seharian. Kalau kita seharian kayaknya udah keliling berapa rumah ya tuh? Kayaknya kita udah dapat amplop lebaran. Waduh, ngomongin amplop aja nih, Neng. Masih udah gede masih dapat tuh. Justru kalau misalnya kita udah gede tuh amplopnya harus makin banyak, bener gak sih sobat FISIP? Setuju sebenarnya. Iya. Makin bertambah usia, makin bertambah juga isi amplopnya. Itu sobat FISIP.
Bisa-bisa jangan-jangan amplopnya UMR. Atau gedean Lebih dari UMR jangan-jangan. Aduh. Coba deh di sini sobat Visip siapa nih yang THR udah gede masih dapat THR, THR-nya yang lebihin UMR. Atau jangan-jangan udah gede tapi gak dapet THR. Iya, karena udah gede dianggapnya udah bisa menghasilkan uang sendiri. Padahal mah kita juga butuh. Kita cuma anak kecil aja. Tapi momen lebaran yang paling ditunggu ya, kalau dari aku sendiri itu bukan kumpul sama keluarga, karena kan keluarga kan deket. Kayak malam-malam kumpul. Jadi kalau di rumahku itu kita pagi-pagi sholat Id. Sebelum sholat itu udah sarapan dulu. Nah, biasanya kan opor ayam, rendang. Aduh, jadi lapar. Lapar ya? Puasa-puasa lagi kemana gitu ya? Kulit tangkis segala macem lah. Tapi kalau udah jam 10 pagi, udah jam 10 siang, itu makannya bakso. Bakso. Kayaknya kayak kalau misalkan makannya opor lagi, rendang lagi, kayak aduh bosen gitu ya. Nah, itu momen lebaran yang paling aku tunggu ya. Nah, kalau Rapi sama Amoy momen lebaran apa yang paling ditunggu? Apalagi Rapi kan jauh nih rantauan dari daerah Jawa bagian mana tuh? Timur. Ceritain dong Kak Rapi gimana tuh? Ya kalau sebenarnya jujur ya, kalau dari Jawa Timur sendiri yang ditungguin tentunya kumpul sama keluarganya ya, karena kan tentunya jarak jauh, kita juga jarang ketemu dan ya udah di situ momennya gitu. Ya kita saling sharing lah kalau kata bahasa anak sekarang mah, kayak kita live update gitu sama saudara-saudara yang di sana. Bikin SG tulisannya live update family time. Dan memang yang ditunggu-tunggu ya quality time itu, karena pasti dari pagi sampai malam tuh ada aja kegiatannya, entah itu makan lah ataupun biasanya kalau malam kita bakaran di sono. Asik tuh. Seru banget ya. Ya karena kan setahun sekali. Kalau aku kan tiap malam tiap hari kayaknya ya ketemunya keluarga terus, jadi tiap hari quality time. Nah, kalau Amoy? Iya, aku tuh sebenarnya nggak relate sama yang Karapi karena kalau lebaran tuh di rumah aku tuh paling sampai jam 12 siang mentoknya, karena cuma dari pagi aja gitu kumpul-kumpulnya. Nah, setelah jam 12 siang itu ya udah pulang ke rumah masing-masing. Biasanya jam 7 sampai jam 12 pakainya gamis. Iya. Udah jam 12 lewat ya udah pakai daster lagi. Tapi ada satu hal yang aku tunggu-tunggu. Jadi kalau misalnya ada kumpulan keluarga nih ya, itu tuh kita ada baskom dan isinya tuh ada permen dan lain-lain dan ada sumbangan dari setiap keluarga. Dimasukin ke situ uangnya dan disawer. Jadi saweran itu yang paling aku tunggu-tunggu karena dapat uang banyak. Waduh. Seru. Kita lebaran ke rumah Amo ya, Pi? Boleh kali ya. Gas ini mah. Sambil bawa kantong kresek ya buat wadahin. Paling semangat ini. Tapi emang lebaran tuh punya makna tersendiri pasti sobat Visip di rumah punya makna Ramadan dan lebaran tersendiri. Boleh tulis di kolom komentar bagi sobat Visip lebaran itu seperti apa. Iya. Oke, jangan lupa juga buat nonton episode-episode yang lebih seru selanjutnya dari Visip Talk. Oke, selamat mudik dan selamat lebaran untuk sobat Visip di rumah. Hati-hati di jalan, tapi sayang banget ya karena kita juga nggak full team di sini. Karena udah pada mudik. Mudiknya jauh di sana ya. Iya, tapi karena perjalanan jauh. Iya, betul. Tapi ada beberapa teman-teman kita yang masih belum juga mudik. Ada Amel, Prabu, dan Rizky. Nah, ini orang-orang di balik layarnya Humas Visip Untirta ya. Kami Humas Visip Untirta mengucapkan Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di episode Visip Talk selanjutnya sobat Visip. Bye bye.